Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua tetap sehat, penuh dengan sukacita. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika itu beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan berbagai macam barang-barang persembahan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Satu kalimat yang saya renungkan dari bacaan Injil pada hari ini adalah, hati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Kita selalu diingatkan oleh Yesus agar kita jangan sampai disesatkan oleh tawaran-tawaran dunia ini. Tawaran dunia sekali lagi selalu menggiurkan. Semuanya serba cepat, semuanya serba nikmat. Tapi jangan sampai kita disesatkan oleh tawaran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk selalu setia kepada tuntunan perintah Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena tuntunan Tuhan, setiap firman yang kita dengar akan membantu kita untuk hidup jauh lebih baik dari hari ke hari. Untuk membuat kita menyadari bahwa kita orang rapuh, kita butuh Allah. Kita bukan orang yang super kuat, super hebat. Maka hanya Dialah andalan kita dalam kehidupan ini. Kita kembali masing-masing kepada diri kita. Kalau boleh jujur, kadang kita juga disesatkan oleh tawaran-tawaran duniawi. Banyak hal. Tidak usah yang besar-besar. Kemarahan, kebencian, iri hati, dendam, menyakiti orang lain. Hal-hal sederhana, tapi justru membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari hati yang berbelas kasih. Harusnya kehadiran kita sebagai pengikut Kristus
mendatangkan rahmat dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka jangan sampai kita disesatkan. Mungkin saat ini juga kita punya pergumulan. Tapi jangan sampai pergumulan itu membuat kita disesatkan. Kita menjadi mudah putus asa, mudah menyerah. Jangan Bapak Ibu. Kita punya Allah sumber kekuatan. Dia Allah yang tidak menutup mata terhadap penderitaan Anda dan saya. Ketakutan itu penyesatan dalam hidup kita. Iman kita bukan bertumbuh, tapi kita dibawa semakin jauh dari Tuhan. Kemarahan dan kebencian itu juga penyesatan. Kita semakin jauh dari perintah Tuhan, yaitu memaafkan, membawa damai. Seperti Dia datang bawa damai bagi Anda dan saya. Hal-hal duniawi ini tidak ada yang salah. Hal-hal duniawi ini membantu kita supaya hidup kita jauh lebih baik. Tapi jangan sampai menjadikan hal-hal duniawi nomor satu, lalu melupakan Allah yang Maha Rahim. Itu penyesatan namanya. Bahwa semua yang kita miliki itu anugerah Allah. Maka kita harus mengembalikan kepada Allah dengan tutur kata, sikap, perbuatan yang baik, yang mendatangkan rahmat dan berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, hidup kita cuma sementara. Tuhan memberikan kita banyak berkat yang harus kita salurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Akan terjadi banyak tawaran, godaan, keputusasaan, kebimbangan. Jangan sampai kita disesatkan. Dekatkan diri kita terus kepada Dia, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita menyadari bahwa Dia begitu dekat dan begitu baik dengan hidup kita, apapun situasi ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah sumber kekuatan kami, terima kasih atas apapun yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa bagi kaum muda kami di mana saja mereka berada, bagi anak cucu kami. Dampingi mereka Tuhan, agar hal-hal duniawi tidak menyesatkan mereka. Agar mereka tetap setia kepadamu. Bantulah mereka Tuhan. Agar di tengah kesibukan mereka, mereka selalu datang dan bersujud di hadapan-Mu, menimbah kekuatan yang berasal daripadamu. Jadikan mereka juga pembawa damai, pembawa berkat di tengah dunia-dunia yang saat ini sedang memikirkan dirinya sendiri. Berkatilah kaum muda kami. Berikanlah mereka pekerjaan yang layak. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Semoga kaum muda kami yang saat ini sedang mengalami keputusasaan Kau dampingi. Kau tambahkan iman mereka, bahwa mereka punya Allah yang baik. Allah yang bisa diandalkan sebagai sumber kekuatan yang tidak meninggalkan mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.